Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini akan membahas sebuah isu yang sangat penting. Mungkin tidak banyak disadari dampaknya oleh banyak orang, tetapi perlahan menggerogoti kehidupan kita semua, gitu ya. Yaitu soal pajak dari 11% menjadi 12%. Kedengarannya mungkin cuman angka kecil 1%. Pajak itu, teman-teman, adalah satu instrumen yang digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan. Teorinya sederhana, pemerintah mengumpulkan uang dari rakyat, lalu uang itu digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas lainnya. Tetapi mari kita jujur ya, kita harus jujur melihat keadaan. Apakah benar pajak yang kita bayar selama ini telah kembali kepada kita dalam bentuk pelayanan yang memadai? Entah itu jalan, entah itu pendidikan, entah itu berbagai macam infrastruktur dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya. Ya, setiap hujan aja masih banjir, kan gitu. Kemana uang pajak jumlahnya yang triliunan? Mari kita hitung bersama. Kalau kita bicara kenaikan pajak dari 11% ke 12%, mungkin bagi sebagian orang itu angka kecil, cuman 1%. Mungkin begitu pikir sebagian orang. Tapi coba kita pikirkan kembali, kenaikan 1% ini berlaku untuk semua transaksi yang kita lakukan setiap hari. Kita beli lontong, lontongnya naik dari 2.000 menjadi 2.500, ya, macam-macam. Kita belanja kebutuhan pokok, makan di luar, bayar listrik, hingga hal-hal kecil seperti beli pulsa atau kuota internet. Semuanya kena dampaknya. Kita beli apa saja naik 1%. Jadi kenaikan 1% ini berdampak sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa melihat atau tidak boleh melihat ini hal kecil. Kalau ini hal kecil, kenapa harus dinaikkan? Kan gitu. Karena ini menguntungkan atau menaikkan keuntungan yang sangat besar bagi negara, maka kenaikan 1% itu sangat signifikan. Dan dampaknya tentu banyak kepada orang miskin. Kalau orang kaya ya tidak terasa bagi mereka. Ya toh mereka juga nanti dapat keringanan pajak karena mereka bayar pajaknya lebih besar. Sementara orang-orang kecil seperti kita ini, ya kita mungkin Anda yang nonton tidak ya. Tapi beli beras 1 kilo dari 13.000 menjadi 13.500, ya 500 oke. Beli jajan anak yang harganya 500 menjadi 600 digenapkan oleh toko kelontong jadi 1.000, kan berbahaya itu. Beli bensin dan sebagainya. Faktanya teman-teman, ini juga pertanyaan besar. Kalau pajak naik, logikanya uang yang dikumpulkan oleh negara juga semakin banyak. Tapi mari kita lihat apakah peningkatan yang signifikan dalam layanan publik juga naik. Apakah infrastruktur kita semakin baik? Apakah pendidikan kita semakin berkualitas? Apakah biaya kesehatan semakin terjangkau? Ya, semuanya di dalam masalah. Faktanya teman-teman, kita seringkali tidak merasakan dampak manfaat yang sepadan dengan pajak yang kita bayar. Malah kita sering mendengar berita soal korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan proyek-proyek pemerintah yang mangkrak. Jadi kalau uang pajak kita justru bocor di tengah jalan, apa gunanya pajak dinaikkan? Apa gunanya pajak dinaikkan? Toh pajak kita yang 11% yang kita bayar itu tidak dimanfaatkan dengan baik, bocor di tengah jalan, dikorupsi, mangkrak, dan sebagainya.
pendidikan tidak tepat sasaran, uang bantuan bansos dikorupsi, orang yang korupsi dapat keringanan, dan seterusnya. Kita ini dibodohi berkali-kali oleh negara kita sendiri, negara yang merdeka, yang kita selalu nyanyikan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah bla 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 bla. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Apa? Tidak ada gunanya. Kita hanya menyanyikan itu dengan senandung sambil mengingat perjuangan para founding parents kita. Tapi tidak ada gunanya. Kenaikan pajak ini juga semakin memperlebar jurang ketimpangan sosial. Itu pasti. Mereka yang kaya tetap bisa hidup nyaman karena mereka punya sumber daya yang melimpah. Tapi mereka yang miskin, mereka semakin tercekik. Pajak yang katanya mensejahterakan rakyat malah menjadi beban yang sulit dihindari. Menjadi beban. Pajak yang tinggi juga mempengaruhi dunia usaha, khususnya UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang terpaksa menaikkan harga jual yang tadi saya singgung. Ya itu tadi, toko kelontong harganya 500 menjadi 1000 digenapkan, karena kalau 600 susah transaksinya. Antar kita itu kan begitu cara kita berdagang. Jadi apa solusinya? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita diam saja menerima kebijakan ini atau kita punya alternatif lain? Pertama, kita perlu menuntut transparansi. Transparansi. Ya, koruptor harus dihukum dengan selayaknya. Tidak 6 tahun belum dipotong masa tahanan karena berperilaku baik, padahal dia merugikan rakyat, merugikan pemerintahan sampai triliunan, ratusan triliun. Pertama, kita perlu transparansi soal ini. Apa saja sih tepat sasarannya di mana dan sebagainya. Sebagai rakyat yang membayar pajak, kita punya hak untuk tahu kemana uang kita pergi. Itu wajib. Pemerintah harus membuka laporan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Buka saja. Tidak ada yang rahasia. Kalau disebut itu rahasia, rahasia apa? Semua APBN dan sebagainya kita tahu jumlahnya, tapi kita tidak tahu kemana arahnya. Kan gitu. Kedua, kebijakan pajak harus adil. Adil ini repot ini. Adil itu tidak sama rata ya. Jangan hanya membebani rakyat kecil sementara perusahaan besar atau orang kaya mendapatkan berbagai macam insentif dan keringanan. Pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan mereka yang hidup pas-pasan. Ketiga, pemerintah harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan lain. Jangan hanya bergantung pada pajak. Kalau kita bercermin dari negara-negara luar, ya negara-negara luar itu negara maju seperti Amerika 20% pajaknya. Itu beda soal. Mereka maju. Mereka penganggurannya berapa? Mereka mampu bayar dengan apa istilahnya, kalau kita UMR, kita banyak sekali pekerja kita yang tidak mendapatkan gaji UMR. Para guru honorer saja kita kasihan. Nah, jadi teman-teman, pajak bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan. Ini adalah isu yang menyentuh langsung kehidupan kita sehari-hari. Ketika pajak dinaikkan, kita perlu bertanya, apakah ini benar-benar untuk kebaikan kita? Jangan sampai kita hanya menjadi sapi perah, sementara yang menikmati hasil adalah segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersama-sama mengawal kebijakan ini. Jika Anda suka dengan video ini, like dan komen, lalu subscribe
sebarkan dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.